pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, hari yang baru, minggu yang baru, di tahun yang baru ini, kami boleh adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau sudah pelihara kami tahun 2022. Dan sekarang kami masuk tahun yang baru ini, 2023. Sebagaimana Kau menyertai 2022, Kau juga menyertai 2023 ini. Dan kami sudah merasakan kebaikan Engkau. Maka sebelum Kau mengambil artis lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan ujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami mendengarkan dan membuka hati kami, dan kami juga menaikkan doa. Shalom. Pagi, selamat ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan selamat tahun baru 2023. Tuhan pelihara 2002, biar tahun ini juga Tuhan pelihara bersama. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 37. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai ayat 30. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kata Yesus, kerajaan Allah datang apa ada tanda lahiriah. Jika orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sungguh kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-Nya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula kelaknya hal anak manusia pada hari kedatangan. Tapi dia harus menanggung banyak menderita dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula ya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dari kawinan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan berhujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah hal kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari sedang memberi peranginan di atas rumah, dan barang yang ada di dalam rumah, jangan dia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia mengambil kembali. Ingat akan isi Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kabar bahwa ini ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang yang sedang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Kata kepada mereka, di mana ada maya, di situ berkerumun burung nas. Kita matikan mutiara firman Tuhan. Kalau tahun 2023 hari kita masuk, mau atau tidak mau kita terima. Dan minggu yang pertama, bulan yang baru, atau minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, kita terima dan kita harus masuk dan hati kita menginjak di tahun hari yang kedua, di tahun yang pertama, tahun yang baru 2023.
tujuan yang parah, yang militer. Demikian juga kita terima satu titik Tuhan tidak akan datang. Sebagaimana firman Allah, kapan datangnya kerajaan, datanglah kedatangan Tuhan anak manusia, menyatakan dirinya. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-30, demikianlah hal kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Apa? Kelak anak manusia datang, datang dia segera datang. Dan sebagai kita lihat seorang presiden kalau datang satu daerah, ada tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda pejabat akan datang, ada tanda-tanda. Itulah dibersihkan, dicat, dan dirapikan. Demikian juga kelak kedatangan Tuhan. Dan kita masuk tahun 2023 ini kita juga melihat tanda-tandanya. Masuk tahun 2023 pasti ada pergantian kalender. Ada kembang api dan pesta manyong menyambut tahun yang baru. Demikian juga tanda-tanda. Apa kata firman Tuhan? Pada ayat yang ke-27 ayat ke-26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pulanya hal yang kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, kawin dan mengkawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datang air bah dan menaskan mereka semua. Demikian juga seperti terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari hujan, dari Sodom turunlah hujan api dan belerang dari langit dan mendesakan mereka semua. Ini tanda-tanda. Di mana-mana terjadi apa dikatakan makan, minum. Baik pedagang kaki lima mau restoran dan segala mau ujung-ujungnya makan, minum. Pesta kawin. Dan kita lihat LGBT, bahkan juga dikatakan Sodom berasal dari Sodomi. Bagaimana terjadi pada saat sekarang ini? Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya. Lot disuruh meninggalkan dunia ini, meninggalkan Sodom. Tapi Lot berat dengan hartanya. Demikian banyak orang masih terikat. Kita harus tinggalkan dunia ini. Kita harus kembali kepada warga negara Yesus. Sebagaimana Filipi 3:2. Kita warga negara Yesus dan kita pulang ke surga. Dunia hanya transit, dunia sementara, dunia hanya jatuh. Dunia sementara akan dibakar dengan api. Sebagaimana firman Allah katakan. Tapi pada ayat yang ke-28. Tapi pada hari Lot pergi keluar, ayat 29, pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan binasakan mereka semua. Lot keluar dari Sodom, datanglah api dan demikian firman Tuhan. Apa yang sudah zaman Lot terjadi, bahkan di firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba si pencuri, pada hari langit akan menyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, firman Tuhan, apa yang dibuatkan akan terjadi. Bahkan dalam Ibrani 12 ayat 26, Tuhan akan menggoncangkan bukan saja manusia, tapi langit. Kalau langit goncang, maka datanglah api dari surga membakar. Goncangan demi goncangan yang akan terjadi. Ini tanda-tandanya dunia digoncangkan. Kita tahu apa yang terjadi pada hari-hari ini. Kita masuk. Bahwa saudara bisa melewati karena anugerah Tuhan. Akan terjadi sesuatu yang tidak kita tahu, tapi tanda-tanda kedatangan anak manusia, peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini mengingatkan kita. Banyak intervensi ini, banyak menyucikan diri,
Maka firman Tuhan pada 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, betapa suci dan saling saudara saya. Tanpa kesucian kita tidak akan melihat. Ingat, tanpa kesucian kita tidak akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Memandang jelas 1 Petrus 1 ayat 4. Kuduslah kamu semua. Kita berhenti di hari yang awal yang pertama, minggu yang pertama bulan Maret. Siapa hidup di dalam terang firman Allah. Amin. Di dalam kekudusan, jangan main-main dosa. Nah, kita akan tertimpa. Amin. Benar Bapa di surga, waktu yang singkat, waktu yang indah yang Kau berikan. Kami boleh masuk tahun 2003 ini, minggu yang pertama bulan Maret sekolah anak-anak Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan kami tidak sia-siakan. Mata rohani kami dibukakan. Sebagaimana zaman Lot, zaman Lot keluar surga datanglah api dari atas. Demikian juga gereja satu ketika akan diangkat, datanglah api dari surga. Dan kita mau siap mandiri, Maranatha Tuhan sedang. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 1, 51 dan dengan satu rahasia, yang mati akan diubah, yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubah. Kalau kita bermain-main dosa, apakah yang hidup bisa diubah? Itu satu-satu pertanyaan yang satu harus tahu. Apa penting kita mencapai sesuatu dengan Tuhan? Terima kasih Bapa di surga, memberikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapa di surga, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, menjadi segala para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berperan spiritual, dengan hikmat yang dari surga. Biar pandemi roh jadi obat endemi, yang berhat kasihanmu menjadi buat bangsa kami Indonesia, yang sakit makin habis, yang sembuh semakin banyak. Bahkan Tuhan, ekonomi juga kami Engkau pulihkan di tahun yang baru ini. Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapak Yesus, saudara terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan.